Sahabat bungaku, apa kabar? Pasti gembira dan penuh sukacita. Bagaimana dengan kalian semuanya untuk belajar tentang rangkaian modifikasi? Sudah siap? Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Saya akan membuat rangkaian dari bentuk asimetris dengan bentuk diagonal. Nah, bagi sahabat bungaku yang sudah membuka dan belajar tentang bentuk dasar rangkaian bunga, pasti dengan mudah akan mengikuti pelajaran ini. Saya mulai dengan tangkai untuk membuat rangkaian asimetris ya. Sahabat bungaku pasti tentu sudah mengerti ya, kenapa saya harus merangkai tangkai utama dengan beberapa batang. Ini adalah untuk menguatkan tangkai utama karena kalau dia satu dia kosong sekali, karena itu kita harus menambahkan beberapa tangkai. Nah, tangkai-tangkai ini bisa kita dapatkan dari bunga, dari ranting, apa yang ada di sekitar kalian, kalian bisa pakai. Ya. Nah, untuk asimetrisnya saya memakai, sekarang saya memakai dari sebelah kanan. Kelihatannya tangkai poros utama dan tangkai yang kita bentuk. Nah, bagaimana mengkombinasikannya dengan diagonal? Saya akan membuat diagonalnya dari salah satu sisi. Ya, saya buat dari sisi sebelah, kalau saya sebelah kiri ya. Nah, dari tangkai-tangkai papirus. Ini saya rangkai dengan bergelombang ya, ada yang ke kiri, ya ada ya. Nah, ini dari tangkai-tangkai bunga kita bisa bereksperimen untuk bentuk rangkaian kita. Ini menjadi titik diagonal saya, berarti saya harus merangkai ke depan. Nah, saya memakai daun untuk meneruskan. Ini adalah bentuk kombinasi tadi, yang pertama asimetris, yang sekarang ini garis diagonal. Nah, bentuknya sudah ada. Sekarang kita tinggal menutup wadah tempat kita merangkai agar rangkaian kita bisa menjadi indah, sempurna. Jadi sahabat bungaku, teruslah belajar bentuk dasar, karena dari bentuk dasar itu maka akan banyak tercipta modifikasi rangkaian-rangkaian yang indah yang kita bisa hasilkan dengan penggabungan maupun dengan penambahan-penambahan. Sekarang kita tinggal menambahkan beberapa daun sebelum kita mulai merangkai. Ya, saya akan menjadikan ini sebagai sisi pandang, menjadi fokus, karena itu kita berusaha untuk membuat bunganya di bagian sisi yang berlawanan. Kita mulai menancapkan beberapa daun.
tanpa mengganggu bentuk yang sudah kita buat. Saya akan membuat ini menjadi fokus, karena itu seluruh pandangan akan tertuju ke arah sisi diagonal. Ini adalah daun ficus, atau dikatakan juga kalau dalam bahasa sehari-hari beringin Jepang ya. Daunnya sedikit bergetah, tapi tidak masalah karena dia daunnya cukup kuat untuk dibuat rangkaian. Nah, bagaimana kita mengisi bunga-bunga untuk rangkaian seperti ini? Makin kita banyak berlatih, maka kita terus dapat membuat berbagai macam inovasi-inovasi baru dari rangkaian-rangkaian bunga. Nah, contohnya di sini saya memakai tangkai-tangkai mawar. Saya akan merangkai tangkai mawar. Kalau dia kuntumnya kurang bagus, kita perbaiki. Usahakan tidak menutup garis diagonal tadi ya. Ya, di tengahnya kita buat irisan kuning. Sana ya. Nah, itu kita bisa menambahkan lagi irisan di sebelah sini. Ya. Mungkin kameranya bisa bergeser ke arah sini supaya kelihatan. Ya, ini. Kelihatan mawarnya bisa kita tambahkan lagi di sebelah bawah, kurang panjang ya. Biar tidak mengganggu letak dari bunga yang lain ya. Sini mungkin kita bisa tambahkan ya, jadi diagonalnya terlihat ya. Ke sini.
Cukup baik. Nah, sekarang kekosongan-kekosongannya bagaimana? Kita tutup dengan daun atau dengan bunga-bunga halus. Yang tidak mengganggu bunga-bunga yang sudah ada. Kelihatan fokusnya ini ya. Kalau kita merasa bunganya kurang, ada terlalu kosong, kita bisa menambahkan dengan bunga-bunga yang lain atau bunga yang sama, tidak apa-apa. Kelihatannya daunnya sudah cukup baik. Kita tuliskan. Bagian belakang juga harus baik. Kita merapikan rangkaian kita. Dengan menambahkan daun-daunan. Agar bagian belakang juga tertutup dengan rapi. Kita periksa rangkaian kita apakah ada yang kurang. Kelihatannya ini kosong, kita isi dengan daun atau dengan bunga. Kita bisa tambahkan beberapa bunga yang lain kalau kita merasa rangkaian kita sangat kosong. Contohnya mungkin ini bisa kita tambahkan. Kalau kita belajar dengan belajar bentuk teori secara belajar merangkai bunga dengan teori, maka dapat juga kita memakai bunga dengan lebih sedikit, dalam arti lebih ekonomis, karena kita penempatan bunga kita sudah mengikuti irama dan sudah kita berikan tempat-tempat yang bisa diisi. Nah, kita kembali memeriksa apakah rangkaian kita sudah baik. Kalau sudah, nah kelihatan sudah cukup. Kita kembali membersihkan tempat kita rangkai. Karena kebersihan adalah salah satu unsur dari keindahan. Ya, kelihatan sudah ya, asimetris dengan diagonal. Ini adalah pengembangan dari bentuk dasar yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Baik, sahabat bungaku, rangkaian ini sudah sangat indah dan bisa kita buat menjadi bunga kiriman ataupun bunga dekorasi. Karena itu teruslah berlatih. Bagi sahabat-sahabat yang ingin belajar bentuk dasar rangkaian bunga, saya sudah membuatnya dalam video sebelumnya, merangkai bunga bentuk dasar, diagonal maupun asimetris. Silahkan tonton dan pelajari dengan benar, maka akan tercipta rangkaian-rangkaian yang cukup indah. Tentu dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Salam bunga.